420, episode 79 The Secretive Plotter 5. Petik 2, skenario akhir. Jong Hui-won mengerutkan kening dalam sambil menatap pesan berkedip di udara. Skenario akhir, sudah dimulai. Skenario naga kiamat seharusnya ke-89. Jadi, apakah ini berarti bahwa skenario ke-90 adalah yang terakhir? Tapi bukan hanya dia yang bingung dengan ini. Setiap rasi bintang yang masih menunggangi tabut bertukar pandangan dan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Kurung siku buka titik. Apa artinya itu? Tunggu, apakah skenario ke-99 sudah dimulai? Beberapa dari mereka bahkan mulai mengajukan pengaduan ke Dok Kaebi Bihyung juga. Skema licik macam apa ini? Ini bukan saatnya skenario final dimulai. Apakah kamu berencana untuk mengambil secara terpisah? Bihyung mempelajari reaksi konstelasi ini sebelum menggelengkan kepalanya. Undangan ke skenario final dikeluarkan sejak beberapa waktu yang lalu. Lebih tepatnya, sejak kalian semua memutuskan untuk membangunkan naga kiamat, yaitu. Pernyataannya menyebabkan Constellation menjadi berisik di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka tampaknya telah menyadari sesuatu, dan sambil melihat sekeliling di sekitarnya dengan mata khawatir, mulai berteriak keras. Dalam kasus itu, kirim kami ke skenario final juga. Itu benar, kami juga memiliki kualifikasi. Bihyung berbicara seolah menenangkan mereka. Maaf, tapi saya tidak bertanggung jawab atas Anda, semuanya. Tetapi, jika Anda memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, maka Dok Kaebis yang ditugaskan akan segera datang untuk memandu Anda, jadi harap tenang. Namun, nada suaranya jelas tidak ramah. Yaitu, selama kamu memenuhi syarat, tentu saja. Corak-corak konstelasi memucat, dan segera setelah itu, tabut membuat pengumuman lain. Perhentian berikutnya adalah sistem planet ke-8612. Sistem planet ke-8612. Di mana planet bumi berada, rumah bagi. Bihyung mengalihkan pandangannya ke anggota seolah-olah dia tidak bisa lagi menunda masalah ini. Baik sekarang, semua orang dari, silakan berkumpul. Itu mendorong Han Suyong untuk melangkah maju. Tidak, tunggu sebentar, kami menyelesaikan skenario terakhir hanya beberapa hari yang lalu, Anda tahu. Petik 2. Tolong biarkan kami pergi ke bumi dulu. Kami belum menyelesaikan persiapan untuk skenario berikutnya. Petik 2. Jong Hui-won juga ikut bergabung. Satu demi satu, kawan-kawan berkumpul, Shin Yu-seng, Yi Gil-yong, dan Yi Ji-hye, juga. Mereka semua membawa ekspresi bingung dan gelisah. Bihyung menghela nafas dengan lembut. Seperti yang aku pikirkan, itu benar-benar merepotkan tanpa Kim Dok-ja ada, kan? Kalau saja dia ada di sini, dia pasti sudah mengerti. Hanya apa alasan untuk mempercepat kita seperti ini? Jika kau tidak bisa memberi kami penjelasan yang tepat. Petik 2. Bibir Bihyung diam-diam bergerak. Tidak banyak tiket masuk yang tersisa. Anda harus pergi ke sana sesegera mungkin untuk mengamankan milik Anda. Kata-kata itu disampaikan melalui Dok Kaebi Communication. Para anggota saling memandang pada saat yang sama. Jika Dok Kaebi ini mengirim pesan rahasia seperti ini, itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak ingin rasi bintang lain mendengarnya. Namun, ada apa dengan tiket masuk ini? Apakah mereka membutuhkan hal seperti itu untuk skenario berikutnya? Yu Jung Hyok tiba-tiba masuk dari belakang kelompok yang ragu-ragu. Mari kita pergi. Tapi, tunggu dulu. Yu Jung Hyok tetap bersikukuh bahkan ketika Jong Hui-won mencoba menghentikannya. Skenario final tidak akan dimulai hanya karena kita memasukkan lokasinya. Ini adalah keputusan yang tepat untuk mengindahkan rekomendasinya. Petik 2. Tapi, bagaimana dengan Hyun Seong-si? Percayakan dia kepada tuanku. Jong Hui-won buru-buru menatap Han Suyong. Yang terakhir tampaknya berpikir tentang sesuatu sebentar dan kemudian, meraih pundak pembina itu. Petik 2. Untuk saat ini, ayo pergi ke sana. Pasti ada alasan jika dia begitu ngotot seperti ini. Mungkin, Kim Dok-ja mungkin telah mendahului kita dan sedang menunggu di sana. Perlu dicoba. Petik 2. Kata-kata Kim Dok-ja membawa tekad yang kuat pada ekspresi anggota. Saya setuju. Saya juga. Shin Yu-seng, Yi Gil-yong, dan bahkan Yi Ji-hye dengan cepat mengambil keputusan. Jong Hui-won tampaknya khawatir tentang Yi Hyun-seong sampai akhir, tetapi akhirnya mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Yu Jung Hyok. Kita mungkin bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali Kaisar Steelsword lebih cepat dengan pergi ke lokasi skenario terakhir. Petik 2. Dalam hal ini, aku tidak punya alasan untuk ragu lagi. Baiklah, ayo pergi, kalau begitu. Seiring dengan suara Bihyung, lingkungan diwarnai dalam cahaya terang dalam sekejap. Transmisi skenario mulai. Mungkin karena otoritas Dok Kaebi yang berperingkat lebih tinggi dipanggil, waktu yang diperlukan untuk bergerak melalui portal itu singkat dan nyaman. Dalam sekejap mata, kelompok itu menemukan diri mereka diangkut ke tengah-tengah luar angkasa hitam pekat. Lebih khusus, di atas disk semi-transparan yang memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah pada alam semesta itu sendiri. Di mana? Disk dilindungi oleh penghalang berbentuk kubah dengan hanya satu pintu masuk keluar, sementara ada beberapa Dok Kaebis berdiri di depan pintu ini. Yu Jung Hyok melihat Dok Kaebis sekali, dan kemudian diambang pintu, sebelum bergumam sendiri.
Itu adalah. Kamu tahu di mana ini? Dia mengangguk pada pertanyaan Han Suyong. Itu tempat markas biro. Anda harus melewati sini untuk memasuki lokasi skenario final. Petik 2. Sepertinya kamu pernah ke sini sebelumnya. Apakah Anda ketahuan dengan ropri evaluasi kelayakan kemampuan mikro atau sesuatu? Petik 2. Tidak, ini pertama kalinya aku ke sini. Lalu bagaimana kamu tahu? Apakah catatan dari belokan ke 1863 menyebutkan tempat ini? Petik 2. Itu adalah. Tiba-tiba, dia meraih pelipisnya dan terhuyung-huyung. Dia tahu catatan dari belokan ke 1863, terima kasih kepada Secretive Plotter. Namun, catatan itu tidak mengandung informasi apapun mengenai skenario ini. Kim Dokja juga tidak mengatakan sesuatu secara khusus. Dalam hal itu, bagaimana dia sudah mengetahui informasi ini? Su Cucut. Percikan samar menari tepat di atas mantelnya. Yi Jihye merasakan ada sesuatu yang salah dan ketika dia mengulurkan tangan kepadanya, sinar cahaya terang meledak dari sekitar gerbang. Kumpulan Constellation lain, juga Dokkaebis, melengkung ke tempat ini. Constellation Nymphs, tolong, begini saja. Rasi bintang dan inkarnasi melewati kelompok mereka dalam urutan yang sempurna di bawah bimbingan Dokkaebis Agung. Dan di antara mereka yang berjalan melewati, adalah Heoshe, Dokkaibi yang sama yang muncul untuk menawarkan kepada mereka pilihan sebelumnya. Bukankah aku mengatakannya sebelumnya, bahwa Anda semua akan menyesali keputusan Anda? Han Suyong dan Yu Jung Hyok saling melirik setelah mendengar suara Dokkaibi yang lewat. Ada yang salah tentang semua ini. Tidak seperti grup Dokkaibi hebat ini yang dengan mudah melewati gerbang, bahkan tidak dapat mendekati sekitarnya sama sekali. Bi Hyung berdiri di dekat pintu masuk, dan kelompok itu bisa mendengarnya berdebat dengan para penjaga gerbang di sana. Apa artinya ini? Kami sudah melalui semua prosedur. Inkarnasi ini memiliki kualifikasi yang tepat untuk memasuki skenario akhir. Jadi, tolong minggir. Ketika gerbang memancarkan cahaya murni menelan kelompok Dokkaibi besar, itu berhenti terlebih dahulu dan membisikkan sesuatu kepada kapten penjaga gerbang. Tidak dapat menunggu lebih lama, Bi Hyung melangkah maju, hanya untuk kapten ini untuk membuka bibirnya. Dokkaibi Bi Hyung berperingkat tinggi, Anda dan tidak dapat memasuki skenario final. Ketika saya masih muda, saya sering bermimpi di mana saya menjadi Yu Jung Hyok. Yah, dia menempati tempat-tempat di dalam diriku yang seharusnya diisi oleh orang-orang seperti Superman atau Batman, itu sebabnya. Tidak hanya itu, saya sering bertindak sebagai dia bahkan ketika saya terjaga. Saya dipukuli karena itu, dan juga mengalami beberapa cobaan yang cukup mengerikan. Bahkan kemudian, saya berhasil bertahan sampai sekarang karena saya menjadi Yu Jung Hyok. Kapten, ayo cepat dan menuju ke skenario berikutnya. Tentu saja, bukan hanya Yu Jung Hyok yang membuat penampilan dalam mimpiku. Memang, Yi Jihye yang pemberani juga ada di sana. Dan, pemeliharaan peralatan selesai, Jung Hyok Si. Yi Hyun Seong yang bisa diandalkan juga ada di sana, dan akhirnya. Kapten, apakah kamu baik-baik saja? Kulitmu tidak begitu bagus. Sin Yuseng yang bijaksana ada di sana juga. Di satu sisi, mereka seperti keluarga saya. Jika Yu Jung Hyok adalah orang tua saya, maka Yi Hyun Seong adalah kakak laki-laki saya, Jihye adalah kakak perempuan saya, dan Yu Seng adalah teman saya. Saya menyukai kisah mereka. Saya mendukung mereka selama perkelahian mereka, dan mengintip kemalangan mereka. Dan saya. Aku tidak benar-benar yakin apakah ini bisa dijadikan alasan, tapi aku benar-benar berharap mereka bahagia. Apa yang terjadi pada mereka sekarang, saya bertanya-tanya. Hal terakhir yang saya lihat adalah wajah Yu Jung Hyok. Itu semua karena kamu. Tiba-tiba, pandangan saya berputar. Aku mengerang kesakitan dan membuka mataku. Kulitmu tidak terlalu bagus. Apa kamu baik-baik saja? Saya bertanya-tanya mengapa dada saya terasa berat, tetapi ternyata, nomor koma Yu Jung Hyok 999 berdiri di atasnya. Dia menggunakan mini, Heaven Sucking Sword untuk mengambil piala yang diletakkan di meja terdekat dan menyerahkannya kepadaku. Minum. Petik 2. Terima kasih. Pikiranku berangsur-angsur bangun setelah minum air dingin. Tingkat pemulihan badan inkarnasi saat ini, 36%. Meski lalai, tubuh inkarnasiku perlahan pulih. Tentu saja, itu tidak cukup untuk membuat saya merasa puas. Tanda hubung titik. Sekarang saatnya untuk berangkat ke skenario final. Pemandangan yang saya lihat di smartphone, 666, tadi malam tidak ingin meninggalkan kepalaku. Teman saya sudah menghadapi tawaran skenario akhir. Saya tidak lagi punya waktu untuk disia-siakan di sini. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Selama Anda bisa menemukan jawabannya sendiri, itu. Petik 2. Itu benda itu lagi. Aku menggerutu sedih dan duduk, tetapi kemudian, si koma Yu Jung Hyok 999 melontarkan pertanyaan tak terduga di depanku. Sebutkan jenis makanan yang kamu benci. Kenapa? Tiba-tiba. Diam dan jawab pertanyaannya. Sejenak aku kewalahan oleh kekuatan lelaki kecil itu. Petik 2. Ini tomat. Dia mengeluarkan memo kecil dari saku bagian dalam dan menuliskan, tomat, dengan tulisan tangan yang rapi. Kenapa dia menulis itu?
Bagaimana dengan makanan kesukaanmu? Petik 2. Murim pangsit dengan kaldu ayam. Jawaban saya mendorong perubahan ekspresi di wajah 999. Sepertinya lidahmu tahu itu. Ya, tentu saja, lidah 3 inci saya membantu saya hidup sejauh ini, itu benar. Giliran ke-81 bertugas memasak. Ilmu pedang mungkin kurang, tapi dia cukup berbakat dalam hal membuat makanan. Nantikan itu. Petik 2. Sekarang saya memikirkannya, giliran ke-81 Yu Jung Hyok belajar banyak keterampilan memasak untuk beberapa alasan, bukan? Sepertinya dia yang bertanggung jawab atas makanan di tempat ini, kalau begitu. 999 selesai mencatat memo itu, melompat dari tempat tidur dan melirik ke arahku. Jika kamu tidak nyaman tentang sesuatu, katakan padaku. Meski begitu, tamu yang bodoh adalah tamu. Petik 2. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Selama itu tidak perlu. Mengapa Yu Jung Hyok menjadi dewa luar? Ekspresi koma Yu Jung Hyok sedikit mengeras. Saya melanjutkan dengan pertanyaan saya. Tidak hanya itu, dia bahkan bertindak sebagai rasi bintang dengan seorang moniker, secretive plotter, juga. Yu Jung Hyok, yang aku tahu tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Dia, petik 2. Salah satu hal yang saya sadari setelah datang ke sini adalah bahwa hampir semua koma Yu Jung Hyok tidak benar-benar menyukai saya. Cukup sering, mereka akan mencoba bertengkar dengan saya tanpa alasan, dan jarang mereka memberikan jawaban yang tepat setiap kali saya bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Namun, ini 999 berbeda. Ada juga cerita tentang serigala itu. Sepertinya dia ingin memberitahuku sesuatu di sini. Syukurlah, firasatku tidak salah. Hanya apa, Yu Jung Hyok, yang kamu pikir kamu tahu? Suaranya berisi jejak cemoohan yang samar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Apakah Anda masih percaya bahwa Anda dapat memahami seseorang hanya dengan beberapa baris teks dalam beberapa bab? Saya tidak bisa menjawab. Saya tidak yakin mengapa. Mungkin karena saya berpikir bahwa saya tidak berhak menjawabnya, atau mungkin saya tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. 999 dengan diam-diam mengamati aku yang bimbang, sebelum menembakiku dengan tatapan mengkritik. Dia kemudian mengeluarkan beberapa barang dari laci yang menempel di meja untuk melemparkannya ke arahku. Aku dengar kamu suka membaca. Mungkin, membaca itu mungkin bisa membantu Anda. Buku itu ditulis untuk tujuan memahami rasa takut akan hal yang tidak diketahui oleh manusia bodoh sepertimu. Petik 2. Apa yang 999 lemparkan ke saya adalah beberapa buku. Saya mengambil salah satu dari mereka untuk melihatnya. Tinjauan singkat Dewa Luar, tentang, Secretive Plotter, dan, Dream paling kuno. Fin. TL, bahan mentah dengan jelas mengatakan bahwa dan rasi bintang lainnya masih mengendarai tabut, belum kembali ke Seoul. Saya tahu ini berbeda dari bagaimana bab sebelumnya berakhir, tetapi ini adalah apa itu? Ini mungkin seperti naik bus. Bahkan ketika Anda tiba di halte Anda masih naik bus sampai Anda benar-benar turun. TL, benar, XD. Oh dan bab lain pukul 19 GMT hari ini. Selama tidak ada yang terjadi di sisi ini. Semoga saja.